Perkenalkan, saya Eleonora Anandia Faustina, NIM K002517 dari kelompok A2, dan sekarang saya ingin izin menjelaskan sedikit apa yang saya tahu mengenai anatomi vertebrae, plexus brachialis, dan juga regio femoralis berdasarkan soal laporan yang telah saya dapat. Soal laporan pertama, Tok Dalang, 65 tahun, datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi pertama osa, kedua ligamenta, ketiga articulatio. Pertama osa. Nah, osa dari bagian anatomi vertebrae ini disebut juga kolumna vertebrae. Ini terdiri dari 33 tulang vertebrae yang salah satunya itu termasuk ini. 7 tulang vertebrae cervicalis, 7 vertebrae thoracalis, ini 1, 2, 3, sampai 12. Lalu 5 vertebrae lumbalis, 5 juga vertebrae sacralis yang menyatu menjadi satu disebut juga osacrum, dan juga 4 vertebrae coccygeus yang disebut yang menyatu juga menjadi os coccygeus. Nah, ini juga di antara tulang-tulang ini ada diskus intervertebralis yang membuatnya jadi mungkin untuk melakukan berbagai gerakan seperti fleksi, ya ekstensi yang kita sering lakukan hingga sekarang. Nah, ciri umum os vertebrae. Pertama, os vertebrae ini termasuk tulang irregular karena bentuknya itu irregular ya. Ini ya segitiga ya bukan, tapi bulat ya bukan ya gitu. Lalu sebenarnya tiap vertebrae itu cervicalis, thoracalis itu berbeda-beda ya. Memiliki ciri khas masing-masing. Namun bila disederhanakan, paling umum biasanya semua vertebrae, os vertebrae itu memiliki corpus vertebrae ini di sini nih. Lalu punya juga arcus vertebrae yang arc ini yang dibentuk dari sepasang pendiculus, sepasang lamina, dan juga ada processus spinosus, processus transversus, dan juga processus articularis. Ini ada 4 ya, kanan kiri. Kemudian biasanya hampir semuanya punya foramen vertebrae. Ini lubang di tengah. Nah, sekarang kita mulai dari vertebrae cervicalis. Vertebrae cervicalis itu pun dibagi menjadi 2 ya, atipikal dan tipikal. Kalau tipikal sendiri itu dari vertebrae cervicalis nomor 3 sampai 6. Sementara untuk atipikal, pertama ini ada vertebrae 1, vertebrae yang pertama atau os atlas. Nah, dia itu ciri khasnya tidak memiliki korpus, tapi sebagai gantinya dia itu memiliki tuberculum anterius dan juga posterius, arcus posterior dan juga anterior atlantis, serta fovea dentis. Ini, fovea dentis yang akan bersendi dengan fascias articularis milik os axis, fascias articularis anterior milik os axis membentuk artikulasi atlantoaxiale medial. Dia juga memiliki fascias articularis superior yang akan bersendi dengan condylus occipitalis membentuk artikulasi atlanto-occipitalis. Dia juga memiliki fascias articularis inferior yang akan bersendi dengan fascias articularis superior milik os axis membentuk artikulasi atlanto-axiale lateral. Jadi sekarang tadi yang dari bahas-bahas itu kan kita kan udah bahas-bahas aksis ya yang di vertebrae 1. Nah, ini aksisnya di bawah vertebrae 1 persis. Ciri khasnya pertama dia memiliki aksis ini ya, tonjolan ini, yang di sini itu ada fascias articularis anterior. Fascias articularis ini itu yang nantinya akan bersendi dengan fovea dentis atlantis membentuk articulatio atlanto-axiale. Axiale medial, yang medial ya. Jadi ada medial dan juga lateral. Lalu dia itu juga memiliki fascias articularis superior yang akan bersendi dengan fascias articularis inferior os atlas membentuk articulatio atlantoaxialis yang lateral. Ingat ya, yang di sini itu medialis, sendinya nanti medialis, yang di sini itu lateral. Nah, dia juga memiliki apec dentis ini yang paling atas, yang akan dilekati oleh ligamentum apicis dentis atau ligamentum alaria, yang nanti akan dibahas lagi. Dia juga memiliki foramen transversarium, di pinggir ya, maaf, jadi kalau di tengah itu namanya foramen vertebral, kalau di samping itu foramen transversarium. Yang nanti akan dilewati oleh arteri dan vena vertebralis. Dia itu juga salah satu ciri khasnya itu memiliki spinosus yang pendek namun kuat ini, dan juga proses spinosusnya itu bifida. Ketiga, kita bahas dulu yang di kanan, PC nomor 7. Disebut juga prominence ya. Nah, kenapa disebut prominence? Karena ini, struktur satu ini, dia itu punya proses spinosus yang tidak bifida, yang satu doang, namun panjang dan sangat mencolok ya. Makanya dia itu disebut juga prominence. Nah, sekarang lanjut aja ke yang PC kelima. Nah, ini nih yang salah satu contoh dari PC yang tipikal. Dia itu ini ya, korpusnya berbentuk kotak gini. Dia itu juga spinosusnya itu bifida. Ada 2. Terus lancip. Dia juga punya foramen vertebral yang dibanding yang lain termasuk lebar sih. Termasuk lebar dan berbentuk segitiga. Dia juga punya foramen transversarium yang dibentuk dari ini tuberculum anterius dan tuberculum posterius yang diantaranya itu ada sulcus nervi spinalis. Nah, sekarang lanjut ke vertebrae thoraciae. Ini salah satu ciri khasnya itu ini ya. Korpusnya itu bentuknya seperti jantung.
Korpusnya berbentuk seperti jantung, foramen vertebralnya juga termasuk kecil dan bulat dibandingkan yang lain. Terus proses spinosusnya itu dilihat dari samping ini panjang dan juga ke arah bawah. Nah, salah satu ciri khas dari Vertebratoraceae ini juga karena nanti mereka akan ada persendian dengan costae. Fovea costalis superior dan inferior akan berhubungan dengan caput costae, lalu Fovea costalis processus transversi akan berhubung dengan tuberculum costae. Nah, lalu apa sih perbedaan-perbedaan antar thoracalis-nya? Nah, ini buat Vertebratoraceae yang pertama, yaitu foveanya itu bakal ada atas dan bawah. Yang atas tuh bulat dan yang bawah itu bentuknya semilunaris. Sementara yang kedua sampai ke-9, atas bawahnya itu semilunaris. Lalu yang ke-10 cuma ada atas doang semilunaris, 1,5 lingkaran. Lalu yang ke-11 tuh, 11 dan 12 cuma ada satu juga, namun bentuknya tuh bulat. Lanjut ke vertebrae lumbales. Vertebrae lumbales ini salah satu beberapa ciri khasnya adalah pertama nih, yang paling besar. Korpusnya berbentuk seperti ginjal. Kok tadi itu berbentuknya seperti jantung agak lonjong, ini yang ginjal tuh lebih mirip ginjal ya, lebih melebar, tapi ginjalnya yang bentuk tertidur gini. Lalu dia juga memiliki pedunculus arcus vertebrae yang tebal. Dia juga memiliki foramen vertebrae yang terhitungnya tuh kecil dibanding yang lain, namun bentuknya segitiga nih. Dia juga memiliki lamina arcus vertebrae yang tebal dan kuat. Kemudian dia itu memiliki ini, fascias articularis inferior. Lanjut. Nah, keempat ada vertebrae sacrales. Ini yang tadi sempat disinggung, yang 5 tulang vertebrae sacrales digabung menyatu menjadi satu. Pertama, linea transversa. Ini sebenarnya yang dua terakhir nanti itu sangat mudah dibedakan ya. Linea transversa ini, dulu kan ini ada diskus intervertebranya ya. Tapi karena sudah menyatu, akhirnya terbentuklah linea transversa yang merupakan derivat dari diskus intervertebralis. Lalu ada juga foramina sacralis anteriora yang merupakan derivat dari foramina sacralia, merupakan derivat dari foramen intervertebrale. Kemudian ada juga promontorium. Promontorium ini tuh sangat penting dalam pengukuran pelvis pada bidang obstetrik. Oh ya, ini tuh bagian depannya ya, bagian yang menghadap ke pelvis, fascias pelvina. Sekarang kita ke fascias yang dorsalis, bagian belakangnya. Fascias dorsalisnya pertama ini ada crista sacralis mediana yang merupakan derivat dari processus spinosum. Lalu ini ada juga crista sacralis medialis yang merupakan derivat dari processus transversus. Lalu ada juga ini canalis sacralis dan hiatus sacralis. Canalis sacralis ini itu merupakan terusan dari canalis vertebralis. Sementara hiatus sacralis ini itu struktur yang terletak di dasar os sacrum. Dan berbentuknya itu seperti saluran masuk. Makanya saat kita mau menerima caudal anesthesia, biasanya tuh selangnya dimasukin ini, lewat ini nih. Kemudian, dari lateralnya juga ada yang khas, ini fascias auricularis. Ini yang termasuk salah satu struktur yang membentuk persendian itu articulatio sacroiliaca. Ya, persendian dengan os ilium. Lalu kita masuk ke vertebrae coccygeae. Pertama paling atasnya ada cornucoccygeum yang ini akan menyambungkan dengan os sacrum. Lalu ini ya terbentuk dari 4 vertebrae coccygeae yang menjadi satu. Lalu lanjut ke ligamentum, ada ligamentum longitudinal anterius dan ligamentum longitudinal posterius. Ini dari namanya aja kelihatan ya, anterius itu yang lebih depan, posterius itu yang di belakang. Nah, untuk fungsinya sendiri, ligamentum yang anterior itu fungsinya untuk meningkatkan stabilitas kolumna vertebralis sewaktu ekstensi, sehingga mencegah adanya hiperekstensi. Sementara longitudinal posterius itu berfungsi untuk meningkatkan stabilitas saat fleksi, mencegah hernia nucleus pulposus ke arah posterior. Lalu ini dari samping kirinya aja sih. Ada ini loh, longitudinal anteriusnya. Lalu ini harusnya tuh di tengah-tengah sini ya, yang posterior cuma ketutupan sama yang lain. Oh ya, ini ada ligamentum intertransversarium, ini tuh menghubungkan antar processus transversum. Kemudian ada juga ligamentum flavum. Ligamentum flavum ini menghubungkan lamina vertebrae yang berdekatan. Ini juga mencegah pemisahan dari lamina saat kita melakukan fleksi dan juga membantu ekstensi regiones dorsalis kembali ke posisi anatomis. Lalu ini ada juga ligamen supraspinale yang menghubungkan ujung-ujung processus spinosus dari VC ke-7 sampai sacrum. Nah, kalau VC yang di atas VC7 itu tuh dihubungkan sama ini ligamentum nuchae. Jadi kayak udah beda lagi. Kok ligamentum nuchae ini tapi ada beberapa fungsi tambahannya, dia itu juga mencegah fleksi yang berlebih kepada kepala dan juga membantu menggerakkan kepala kembali ke posisi yang anatomis. Kemudian ini juga ada interspinous ligament. Kok interspinosum ligament ini itu menghubungkan keseluruhan dari processus spinosus yang berdekatan.
Lanjut, artikulasio. Ada 4 ya, aduh maaf aku agak kesusahan nyebutnya. Uncovertebralis, Zygapopicialis, Atlanto-occipitalis ini, terus Atlanto-axialis juga. Nah, pertama yang uncovertebralis dulu. Ini tuh merupakan suatu persendian yang terbentuk dari prosesus uncinatus atau uncinati dari vertebra cervicalis ketiga atau VC 4-6 atau VC ke-7. Ini ya, ini tuh uncinatusnya di sini nih. Letaknya persendian ini tuh di posterior tapi agak lateral juga, jadi kayak samping belakang. Ini ada 2 sini, kanan kiri. Kemudian untuk sendi Zygapopicialis, ini terbentuk dari prosesus articularis superior suatu vertebrae dengan prosesus articularis inferior vertebrae di atasnya. Ini ya, atas dan bawah. Lalu lanjut. Ini sebenarnya tadi udah sempat disinggung ya, articulatio atlanto-occipitalis. Dari namanya aja berarti dari tulang atlas dan occipitalis menggabungkan. Lalu ada juga ini articulatio atlanto-axialis, berarti sesuai namanya tulang atlas dan juga axialis. Lebih detailnya lagi tadi kan ada 2 ya, ada lateralis dan medialis. Sempat disinggung juga, yang medialis itu berarti fovea dendris os atlas dengan fascias articularis anterior os axis. Kalau yang lateralis di samping sini, oh ya berarti yang medial itu nggak kelihatan soalnya di dalam sini ya. Yang lateralis itu tuh antara fascias articularis os inferior os atlas dengan fascias articularis superior os axis. Ini juga tadi ligamennya juga, ligamen alaris. Disambung ya, ini mencegah rotasi berlebih dari artikulasi atlanto-occipital. Jadi kita mengo-mengonya nggak berlebihan. Lalu ada juga ligamentum cruciform atlantis. Itu tuh menghubungkan os atlas dengan os occipitalis dan os axis. Dan bentuknya tuh seperti cross ini ya. Makanya ini ada 2 nih, ada yang menyamping, ada yang tegak lurus. Nah, sekarang kita masuk ke laporan 2. Seorang anak bernama Dudung, 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri, dan saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Oke, jadi nervus kayak percabangan dari medula spinalis atau disebut juga roots. Itu kan ada yang di plexus brachialis ini ada yang C5, C6, C7, C8 dan T1, namun juga dapat bantuan dari C4 dan juga T2. Nah, plexus atau roots ini kemudian akan bergabung menjadi 3 trunkus. Trunkus superior, trunkus medial atau middle, dan trunkus inferior. Yang bercabang lagi menjadi 2 divisi masing-masing, divisi anterior dan posterior. Lalu ini juga yang middle ini yang anterior itu yang miring, yang posterior yang lurus. Ini inferior yang posterior yang miring, yang anterior yang lurus. Kemudian divisi-divisi ini akan bergabung lagi secara acak, ya nggak acak juga tapi maksudnya kayak nggak sesuai yang tadi gitu loh. Menjadi 3 cords atau fasciculus. Fasciculus lateral, fasciculus posterior, dan fasciculus medial. Yang kemudian akan bercabang lagi menjadi terminal branches. Nah, mari kita bahas masing-masing cabang nerve dari bagian roots. Pertama, yang asalnya dari radix C5, ada dorsalis scapulae atau dorsal scapular nerve yang memiliki fungsi motorik yaitu untuk menggerakkan musculus rhomboideus major dan rhomboideus minor. Kemudian ada thoracius longus yang asalnya dari radix C5 dan C7 ini, long thoracic nerve. Ini memiliki fungsi motorik juga untuk menggerakkan musculus serratus anterior. Kemudian kita pindah ke trunkus superior. Ini bercabang menjadi subscapular nerve dan juga suprascapularis. Suprascapularis, nervus suprascapularis dan juga nervus subclavius. Nah, yang suprascapular nerve ini memiliki fungsi motorik untuk menggerakkan musculus supraspinatus dan infraspinatus. Sementara yang subclavius ini memiliki fungsi motorik untuk menggerakkan musculus subclavius. Kemudian ada juga kita pindah ke sini ya, dari fasciculus lateralis. Ini ada lateral pectoral nerve yang memiliki fungsi motorik untuk menggerakkan musculus pectoralis major. Kemudian tetap dari fasciculus lateral juga, ini adalah musculocutaneous nerve yang memiliki fungsi motorik dan sensorik. Fungsi motoriknya itu untuk menggerakkan semua musculus pada kompartemen anterior brachium, sementara fungsi sensoriknya untuk memberikan sensorik, namanya apa sih? Inervasi sensorik pada kulit di sisi lateral antebrachium. Kemudian dari fasciculus medialis, ini ada medial pectoral nerve yang memiliki fungsi motorik menggerakkan kulit pada medial sepertiga distal brachium. Kemudian ada medial cutaneous nerve of arm juga atau cutaneous brachymedialis. Itu tuh fungsinya untuk sensorik kulit pada sisi medial sepertiga distal brachium. Kemudian ada medial cutaneous nerve of forearm atau cutaneous antebrachymedialis yang memiliki fungsi sensorik juga pada kulit, namun yang ini di sisi medial dari antebrachium. Kemudian di fasciculus medialis dan fasciculus lateralis ada nerve median atau medianus ya. Ini lateral dan medialis. Ini memiliki fungsi ini termasuk salah satu saraf yang berperan besar ya. Dia punya fungsi motorik dan sensorik. Motoriknya itu untuk menggerakkan semua muskulus pada kompartemen anterior brachium, kecuali flexor capreolularis
dan bagian separuh medial flexor digitorum profundus. 3 musculus tenor pollex dan 2 musculus lumbricalis yang lateral itu juga dia gerakin. Ini. Nah, untuk fungsi sensoriknya itu untuk kulit di atas permukaan palmaris 3 sepertiga digiti yang lateral dan di atas sisi lateral palmaris dan pertengahan carpus. Kemudian yang asalnya dari fasciculus medialis ada ini. Mana ini? Ulnar nerve atau ulnaris. Dia juga memiliki fungsi motorik dan sensorik ya. Fungsi motoriknya itu untuk menggerakkan semua muskulus yang intrinsik manus, kecuali 3 muskulus tenor dan 2 muskulus lumbricalis yang lateral. Dia juga flexor dari carpi ulnaris dan bagian separuh medial flexor digitorum profundus pada antebrachium. Lalu untuk fungsi sensoriknya itu untuk sensorik kulit di atas permukaan palmaris 1,5 digiti yang medial serta palma manus dan carpus yang terkait. Dan juga kulit di atas permukaan dorsalis dari 1,5 digiti yang medial. Kemudian ada subscapularis superior nerve yang asalnya dari fasciculus posterior. Ini upper subscapular nerve ya kok bahasa Inggrisnya, ini posterior. Yaitu fungsinya untuk motorik otot subscapularis juga. Nah, lalu ada thoracodorsal nerve yang fungsinya untuk motorik menggerakkan musculus latissimus dorsi. Lalu ada juga subscapularis inferior atau lower subscapular nerve. Ini yang fungsinya untuk motorik otot subscapularis dan teres mayor. Kemudian di fasciculus posterior, ini ada axillary nerve. Axillary kan diketek ya. Nah, ini tuh fungsinya deket ketek gitu. Untuk fungsi motoriknya itu motorik dari nerve, motorik dari musculus deltoideus dan teres minor. Lalu untuk fungsi sensoriknya itu untuk sensorik kulit bagian superior lateral brachium. Di sini. Nah, kemudian ini dari fasciculus posterior juga ada radial nerve. Ini terkenal sih. Ini salah satu, kalau misalnya ini kayak terluka, salah satu penyakitnya itu wrist drop. Nah, ini fungsinya itu untuk ada fungsi motorik dan sensorik juga. Untuk motorik itu semua muskulus pada kompartemen posterior brachium dan antebrachium. Nah, untuk sensoriknya itu untuk sensorik kulit pada aspectus posterior brachium dan antebrachium, bagian lateral inferior permukaan brachium, dan permukaan lateral dorsum manus. Ini yang dijelasin tadi. Ini buat yang ulnar itu yang bagian sini. Kemudian yang radial itu yang bagian belakang lengan ya. Ini nih. Kelihatan nggak ya? Ini nih, ini kan bagian belakang lengan. Ini yang pink itu radial. Ini juga radial. Ini yang biru itu ulnar. Kemudian median itu ini, yang oranye. Sekarang masuk ke laporan 3. Minho, 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat sprint dan suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi osa, muskuli, dan juga inervasinya. Nah, kita bahas osa terlebih dahulu. Tentu saja tadi kan dimintanya regiofemoralis ya. Tentu saja osanya itu hanya osa femur. Nih, os femur. Yang memiliki beberapa ciri khas. Pertama, kalau misalnya femur, itu kan mirip sama humerus ya, sama-sama memiliki caput femoris. Tapi bedanya kalau femur, dia itu memiliki kolom, punya leher di sini ya, di dekat kaputnya. Lalu di kaputnya dia memiliki fovea capitis femoris. Nah ini, dia juga punya kolom femoris ini. Lalu memiliki trochanter major dan trochanter minor. Ini tuh biasanya nentuin depan belakang dari tulang femurnya itu kayak gini. Ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya itu ada trochanter major sama minor. Terus kalau dilihat ya, kalian lihat ini bagian belakangnya itu lebih apa ya namanya? Lebih kasar, lebih heboh lah. Ini kan ini mulus, bagian depannya mulus ya, ini korpusnya. Lalu ini bagian belakangnya heboh. Oh iya, maaf. Jadi ini lalu untuk os femur ini secara umum tuh harusnya dibagi jadi 3 bagian. Ini epifisis dan diafisis. Diafisis itu di tengah korpusnya ini. Kalau epifisis itu ada yang ada yang distal dan ada yang proksimal. Ya ini yang proksimal itu yang ada trochanter dan kolom dan kaputnya ini. Lalu yang bagian epifisis yang distal, ini tuh memiliki beberapa ciri khas, yaitu pertama memiliki epicondylus lateralis dan medialis, dan juga condylus lateralis dan juga medialis. Ini ya, ini condylusnya, ini epicondylusnya, ini yang lateralis itu berarti di sisi luar tubuh ya. Sebenarnya yang medialis itu berarti yang di sisi dalam. Kemudian di antara condylus ini itu juga ada fossa intercondylus, fossa intercondylaris, dan juga linea intercondylaris, ini di sini. Lalu tadi kan aku bilang di bagian belakang, untuk tahu bagian belakang tulang itu kan biasanya yang belakangnya itu heboh ya, ini banyak tonjolan-tonjolannya. Nah ini tuh kasar, ada tuberositas, ini karena nanti akan untuk insersio musculus, untuk perlekatan otot-otot. Kemudian lanjut ke musculi femoralis anterior, ke muscle yang bagian femoralis anterior. Dan nanti untuk muscle di regiofemur ini juga akan dibagi menjadi 3 ya. Akan ada regiofemoris yang anterior, regiofemoris yang medial, lalu juga regiofemoris yang lateral untuk otot-ototnya. Kita bahas yang anterior dulu. Ini ada musculus ellipsoas. Musculus ellipsoas ini dibagi menjadi 2, terdiri dari 2 musculus psoas mayor dan musculus iliacus. Ya seperti namanya musculus iliacus itu origonya itu di
fossa iliaca. Fossa iliaca milik os ilium. Sementara musculus psoas major, ini origonya itu dari processus transversus corpus dan discus intervertebralis dari vertebrae thoraciae nomor 12 sampai vertebra lumbales nomor 5. Ini ya. Seret. Nah, kedua musculus ini memiliki insersio yang sama, yaitu di trochanter minor femoris. Inervasinya, beda juga di inervasinya. Untuk musculus iliacus ini diinervasi oleh nervus femoralis, sementara yang psoas major diinervasi oleh plexus lumbalis. Nah, kemudian di regiofemor anterior juga ada musculus-musculus lain. Ini ada musculus sartorius, yang origonya itu di sias. Di sias dan insersionya itu di condylus medialis os tibia. Ini di sini nggak kelihatan ya. Lalu inervasinya itu oleh nervus femoralis juga. Kemudian selain nervus sartorius itu juga ada, selain musculus sartorius itu juga ada musculus tensor fasciae latae. Ini di samping sini. Jadi sartorius ini kan dari sini ke sini. Kalau tensor fasciae latae itu di samping, dari sini ke sini. Origonya itu di sias juga, ini sama-sama ya. Lalu insersionya itu di condylus lateralis, os tibia melalui tractus iliotibialis. Ini ya, ini lateralis, ini nanti di medialis. Cuma tepatnya nggak kelihatan di gambar sini. Kemudian ini ada juga sekelompok otot yang terkenal namanya otot musculus quadriceps femoris. Seperti namanya ini ada 4 ototnya ya, ada rectus femoris depan, lalu di bawahnya ada vastus intermedius, lalu di sisi dalam ada vastus medialis, di sisi luarnya ada musculus vastus lateralis. Untuk musculus rector femoris, ini origonya ada di kaput lurus. Ada di kaput lurus, SIAI, dan kaput refleksi. Untuk insersionya itu ada di patella dan juga tuberculum tibiae diinervasi oleh nervus femoralis. Nah, kalau vastus medialis, ini tuh origonya, ini ya, origonya itu di ujung atas dan batang femur. Di sini. Jadi memanjang gitu ya origonya. Sementara vastus lateralis, origonya itu di septum fascia lateral dalam. Kemudian vastus intermedius, origonya itu di fascias anterior dan lateral batang femur. Nah, untuk insersio dan inervasinya sebenarnya keempat musculus ini sama ya. Sama-sama insersionya itu di patella dan tuberculum tibiae, lalu diinervasi oleh nervus femoralis. Next ke regio femoris medial. Untuk regio femoris medial, ini ada beberapa otot ya. Ini ada otot musculus pectineus, musculus abductor brevis, abductor magnus, abductor longus, ini yang dipotong biar bawah-bawahnya kelihatan. Dan ini juga ada M. gracilis. Oh, lalu juga ada ini, karena di sini nggak kelihatan, saya masukkan gambar satu lagi, ini namanya obturatorius externus, yang masih termasuk dalam kelompok musculi femor regio femor yang medial. Untuk musculus gracialis, origonya itu di ramus inferior osis pubis, dan ramus osis icii. Untuk insersionya ada di fascias media pars superior corpus tibiae. Kemudian musculus abductor longus, ini yang tadi menutupi, dia itu di corpus osis pubis ini. Origonya ya. Untuk insersionya di sini, fascias posterior femoris. Sama kayak musculus abductor brevis. Musculus abductor brevis ini insersionya juga di fascias posterior femoris, namun origonya itu di ramus inferior osis pubis. Nah, gracilis, abductor longus, dan juga abductor brevis ini, ketiga musculus ini, diinervasi oleh nervus obturatorius. Lanjut ke musculus abductor magnus. Yang gede ini ya. Dia itu origonya di ramus inferior osis pubis, ramus osis ischii, dan tuber ischiaticum. Untuk insersionya dia di fascias posterior femoris juga, ini sama-sama di sini. Namun dia juga di tuberculum adductorium femoris. Untuk inervasinya dia diinervasi oleh nervus obturatorius dan nervus ischiaticus. Lalu ini ada musculus obturatorius externus. Dia itu origonya di fascias externa membrana obturatoria yang di tulang duduk itu, lalu juga di ramus pubis dan ischium. Untuk insersionya dia di trochanter major. Trochanter major itu bagian dari femur ya, tulang femur. Lalu dia diinervasi oleh nervus obturatorius. Terakhir ada musculus pectineus, ini di atas ini. Dia itu origonya dari ramus superior osis pubis ke inervasi di ujung atas linea aspera batang femur. Dia diinervasi oleh nervus femoralis juga. Kemudian di regio femoris posterior. Ini yang paling terkenal ya, di belakang paha kita tuh ada sekelompok muscle namanya hamstring muscle. Ini terdiri dari musculus semitendinosus, musculus biceps femoris yang ada 2 ya. Ada caput longum dan caput breve ini. Lalu ada musculus semimembranus. Ini di belakang sini. Nah, di musculus biceps femoris itu kan ada caput longum dan caput brevis. Caput longumnya ini origonya tuh di tuber ischiaticum, dan insersionya itu di lateral caput fibulae. Ini ketutupan. Ini lateralnya caput fibulae. Dia itu diinervasi oleh pars tibialis dari nervus ischiaticus, percabangan dari nervus ischiaticus. Untuk caput breve-nya, dia itu origonya di linea aspera, linea supracondylaris, dan lateralis femoris.
Untuk insersio, dia juga di lateral caput fibulae, namun inervasinya oleh pars peroneus communis dan nervus ischiaticus. Lalu ada musculus semitendinosus. Musculus tendinosus dan musculus semimembranosus itu sama-sama origonya di sini, tuber ischiaticum. Namun insersionya beda. Kalau semitendinosus itu insersionya di fascias medialis tibiae bagian atas. Kalau semimembranosus, insersionya itu di condylus medialis tibiae. Namun untuk inervasinya, itu dua-duanya sama-sama oleh nervus ischiaticus. Nervus ischiaticus sendiri itu merupakan nervus paling gede ya. Nervus paling gede di regio femur. Sudah, sekian dari saya. Terima kasih.